Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya Mas dong, Kaisang? menjadi salah satu pertimbangan juga. Artinya masih ada. Iya, pernyataan yang cukup mengejutkan sih kalau buat saya. PDIP ternyata mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk bisa masuk di Jawa Tengah dalam Pilkada Jawa Tengah. Sementara sebelumnya ada Hasto Kristianto yang menyebutkan bahwa ini ada cewek-cewek Pak Jokowi yang kemudian keras sekali membantah menentang hal tersebut. Nah, kita sudah tersambung bersama Mas Seno Baguskoro dari PDIP dan juga ada Grace Natali, staf khusus Joko Widodo. Nanti kita ke Mbak Grace. Sebelum ke Grace, kita ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini apa sih sebenarnya diinginkan PDIP nih dalam pilkada nih? Satu sisi menyebut bahwa ada cawe-cawe Pak Jokowi yang kemudian ditentang habis oleh PDIP, lalu kemudian Mbak Puan Maharani menyebut mempertimbangkan kok nama Mas Kaisang untuk bisa masuk di pilkada. Ya, terima kasih Mas Alfa. Jadi harus kita pahami sama-sama bahwa pertama-tama kita menyadari betul bahwa di dalam pilkada ini adalah satu perhelatan penting. Maka kami menyiapkan segala sesuatunya dengan super serius. Analisis pencermatan terhadap dinamika terkini, simulasi nama, segala macam kita gunakan untuk melihat siapa sebenarnya nama-nama tokoh yang masuk sebagai aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah. Bagaimana cara pendekatannya? Salah satunya adalah tentu saja selain melalui aspirasi dari pengurus atau masukan dari bawah, tentu kami juga menggunakan pendekatan saintifik, misalnya dengan menggunakan survei. Bahwa ada banyak nama yang terjaring dalam survei adalah sebuah fakta yang harus kami terima, kami lihat, dan kami cermati. Apapun itu, sebagai partai politik, kami tentu punya keinginan secara kebatinan untuk mendorong kader-kader kami yang terbaik untuk berlaga di berbagai pilkada. Tetapi bahwa ada nama-nama lain yang muncul harus kami cermati dengan sedemikian rupa. Terlepas dari apakah nama-nama ini adalah nama-nama yang mengundang kontroversi, yang mengundang berbagai pertanyaan di masyarakat atau tidak, tetapi semua nama itu tentu harus kami cermati dengan seksama. Sehingga tentu menarik kalau melihat nama-nama itu muncul, bagaimana prosesnya, apakah punya rekam jejak atau tidak di daerah tersebut, apakah punya faktor ketokohan dan kredibilitas yang cukup. Semua itu tentu kami pertimbangkan. Jadi kalau kita berkaca dari statement para pimpinan partai, sebenarnya maksudnya adalah tidak ada nama-nama yang terlepas dari pantauan, semuanya menarik. Bahwa demokrasi memunculkan banyak nama itu kemudian adalah satu hal yang baik, tetapi persoalan apakah kami akan mendukung siapa, saya rasa masih butuh tahapan yang begitu panjang di tengah masyarakat. Bagaimana nanti sebenarnya yang dibutuhkan. Sebagai partai politik, kami bertanggung jawab untuk harus mempertanggungjawabkan apa yang kami usulkan di dalam pilkada nanti. Saya rasa konsepnya seperti itu, Mas Alfa. Mas Seno, apakah dengan adanya pertimbangan terhadap nama Kaisang ini menggugurkan kata-kata yang sempat dilontarkan oleh PDI Perjuangan, cawe-cawe presiden? Loh, hari ini kita melihat kalau kemudian apa yang terjadi di Pilpres yang kami kritisi kemarin, tidak ada satupun sikap kami terkait dengan kritisisme kami di Pilpres itu yang gugur atau selesai begitu saja. Di Rakernas sudah disampaikan, dan sebelum Rakernas pun sudah kami sampaikan bahwa sikap kami tetap kritis dan kami prihatin terhadap apa yang terjadi di dalam cerminan Pilpres kemarin. Dan kami akan berupaya begitu keras untuk menjaga agar pilkada besok kita bisa mengalami pilkada yang berkualitas. Tetapi tentu saja kalau bicara tentang cawe-cawe, sekarang yang memberikan penilaian bukan hanya kami. Ada banyak masyarakat kalau di media sosial yang mencermati apakah bagaimana proses satu orang menjadi seorang pemimpin. Apakah itu melalui mekanisme hukum yang sudah disepakati bersama sebagai aturan main atau tidak? Apakah itu menjadi satu bagian yang sehat bagi contoh berproses atau tidak? Itu menjadi satu catatan di masyarakat, bukan lagi di kami. Nah, tugas kami hari ini adalah untuk memastikan dan menyampaikan agar kami dapat tetap membuktikan bahwa asas yang kami percaya, yaitu asas kaderisasi, asas mau turun ke bawah, asas bergotong royong, itu bisa terjaga di pilkada. Nah, persoalan cawe-cawe saya rasa saya sepakat dengan Bang Hensat. Nanti dengan berjalannya waktu semuanya akan terbukti dengan lebih gamblang. Saat ini tentu kami lebih baik menginvestasikan energi untuk mempersiapkan kader-kader internal kami daripada sibuk mengomentari atau membaca kader-kader dari luar internal kami.
Oke, saya ingin ke Mbak Grace. Mbak Grace, sejauh mana sih sebenarnya perhatian atau fokus Pak Presiden Joko Widodo terhadap pilkada ini sampai kemudian santer beredar ada isu cawe-cawe lagi di pilkada? Ya, selamat pagi semuanya Mas Seno, Mbak Sera, Mas Alfat, Mas Hensat, dan juga Bang Habib. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Pak Presiden, di saat ini kita sudah menghitung bulan ya menjelang masa transisi. Fokus dari Pak Presiden seperti yang beliau juga sampaikan berulang kali adalah menjaga stabilitas politik dari turbulensi yang kemudian bisa mengganggu stabilitas proses transisi dan juga ekonomi negara. Jadi hari-hari ini Presiden itu fokus melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, memastikan proyek-proyek strategis nasional berjalan tepat waktu agar ketika beliau serah terima kepada Presiden terpilih selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik. Kita ketahui hari ini kan kita tidak hidup dalam ruang hampa ya. Indonesia, apa yang terjadi di dalam negeri, apa yang terjadi di luar negeri itu bisa punya kaitan atau dampak langsung kepada ekonomi misalnya, bisa berdampak positif atau negatif kepada persepsi market, bisa menyebabkan arus uang masuk dan keluar dengan cepat yang bisa misalnya mengganggu stabilitas rupiah gitu. Jadi perhatian Presiden itu tidak mikro ngurusin siapa calon-calon yang kita lihat beredar ya. Saya lihat di sejumlah media massa ada orang-orang yang dijuluki misalnya calon istana begitu kan. Presiden itu punya urusan yang jauh lebih besar. Beliau ingin memastikan bahwa tugas-tugasnya sebagai kepala negara itu beres di saat atau sebelum masa transisi. Kalau kita lihat Presiden ini keliling terus, kerjanya belusukan nasional, nggak berhenti-berhenti, selalu kita lihat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, itulah fokus beliau. Jadi kalau dikatakan cawe-cawe, apalagi seolah-olah mengatur bagaimana pilkada, siapa yang bertanding, dan bahkan ada isu yang di luaran mengatakan menjegal calon A, calon B, itu saya pikir sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat berlebihan. Karena kita ketahui bahwa ini kan pemilihan di mana satu orang punya satu suara, bahwa seorang calon mau apakah dia bagian dari keluarga yang memiliki kekuasaan politik, misalnya apakah bapaknya gubernur, misalnya belum tentu anaknya nyalon bisa terpilih begitu kan, karena ada faktor popularitas, ada kedisukaan, orang populer belum tentu disukai begitu kan, belum tentu juga berujung pada elektabilitas atau pasti terpilih. Jadi ada banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh satu orang. Jadi rasanya tuduhan yang sangat berlebihan kalau dikatakan Pak Presiden cawe-cawe. Kepentingan beliau adalah menjaga stabilitas agar kondisinya baik, terutama untuk ekonomi. Mbak Grace, ada sejumlah partai politik, salah satunya PKS, Sekjen PKS yang menyebutkan bahwa Presiden ini menyodorkan nama Kaesang. Tanggapannya Mbak Grace? Ya, itu adalah informasi yang tidak jelas sampai hari ini apa buktinya, dan kalau tidak ada bukti yang jelas bahkan sudah dibantah ya, kalau saya tidak salah teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan nggak ada tuh Pak Presiden menawar-nawarkan ke sejumlah partai, kemudian dari PAN juga sudah membuat pernyataan yang sama. Saya pikir kalau ini pernyataan yang tidak ada fakta yang jelas tetapi sudah diumbar dengan vulgar ke publik, maka ini adalah sebuah kebohongan publik yang harus dipertanggungjawabkan, diluruskan oleh pihak yang melontarkan hal tersebut. Dalam hal ini terkait ini yaitu Pak Sekjen PKS, karena tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan partai-partai yang disebut-sebut ditawari itu saja sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ada Pak Presiden menawar-nawari nama Mas Kaesang. Jadi ini adalah sebuah kebohongan publik yang sangat disayangkan, bahwa figur sekelas Sekjen harusnya membuat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar data dan fakta yang jelas.
mutlak kayak Baik. juga enggak. Baik. Saya ingin ke Bang Henry sebenarnya. Tadi bantahan sudah keluar secara keras gitu ya. Ya. Bantahannya tidak ada cawe-cawe lah, nggak mau ngurusin yang cuma pilkada segala macam. Tapi sebenarnya pilkada ini penting nggak sih buat seorang presiden yang sebentar lagi mau berganti transisi ke pemerintahan baru? Apa sih ada kepentingan yang mendesak nggak sih untuk bisa mengurusi pilkada begitu? Mungkin nanti dijawab setelah jeda ya. Setelah jeda kami kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.